Bapak di sorga, terima kasih ya Bapak buat harimu yang baru dalam kehidupan kami hari ini ya Bapak. Terima kasih Engkau masih memberkati kami dengan satu hari lagi kami boleh dapat hidup dan berkarya bersamamu Bapak. Berkati kami semua di sini ya Bapak yang tergabung di Kingdom Generation Prayers agar kami boleh dapat bersatu hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua ya Bapak agar firman yang jatuh di tanah hati kami yang subur dan boleh dapat berbuah lebat demi kemuliaan namamu. Berkati anakmu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu karena sungguh tanpa Engkau saya bukan siapa-siapa ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berfirman kepada kami dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, ayo kita bangun. Bangun dari tidur. Ya, jadi kita tetap selalu waspada ya. Kalau kita tidur, kita tidak bisa waspada. Selamat pagi ya, Bapak Ibu semua. Ya, kita masih di tema yang sama di bulan ini, di staying vigilant atau tetap waspada. Di Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan berjaga-jagalah dalam doamu sambil mengucap syukur. Ya Bapak Ibu, mengapa kita harus berdoa? Next Kak. Berdoa dengan kewaspadaan berarti berdoa secara konsisten, fokus, hati-hati, dan dengan kesungguhan hati. Doa yang demikian menjaga kesadaran rohani agar terhubung dengan Tuhan secara mendalam serta terhindar dari gangguan, godaan, dan keraguan. Doa yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi gaya hidup yang melekat pada setiap orang percaya. Kehidupan doa yang sehat melatih kepekaan rohani dan kewaspadaan menghadapi berbagai tantangan, walaupun maupun peperangan spiritual. Jadi doa orang benar ya, doa kita kalau kita lakukan eh, dengan kesadaran rohani dan kita terhubung dengan Tuhan, jadi kita itu bisa doa kita itu bisa powerful dan itu pun juga akan menjaga kita dari gangguan-gangguan ya. Apa arti doa dalam kehidupan orang percaya? Ya, kemarin saya dengarkan secara online ya, Pastor Martinus Lior menyampaikan di ibadah Rock Belesa bahwa doa adalah gaya hidup. Jadi, Bapak Ibu, doa adalah gaya hidup orang percaya. Kita sebagaimana orang percaya, kita harus menjadikan doa itu adalah gaya hidup kita. Kemana-mana kita itu harus berdoa gitu. Apapun yang kita lakukan, kita berdoa gitu. Em, Memang nggak yang kayak kayak orang-orang fasik ya, yang kayak doa di pinggir-pinggir jalan atau apa. Dalam hati pun kita juga bisa berdoa. Apapun yang kita lakukan, kita bisa berdoa tanpa harus menunjuk-nunjukkan sama orang ya gitu. Ya, kita menyadari bahwa kedatangan Sang Raja yang kedua kali adalah kenyataan yang pasti. Kita dipanggil untuk hidup dalam kesiapan. Jadi Bapak Ibu, kedatangan Tuhan Yesus itu pasti dan kita itu harus siap-siap berjaga-jaga dengan berdoa sebagai gaya hidup kita sebagai warga kerajaan Allah. Akan tetapi jangan sampai kita itu salah berdoa. Bapak Ibu, berikut doa yang salah ya, pastinya tidak akan dikabulkan Tuhan ya. Yang pertama yaitu doa yang egois. Berapa banyak dari kita yang saat berdoa kita itu lebih mengutamakan kepentingan diri kita sendiri dibanding dengan agar nama Tuhan dimuliakan melalui doa yang dikabulkan Tuhan. Jadi kita tuh biasanya doa Tuhan, saya mengampuni dia, saya memaafkan dia dan saya mengampuni, saya tidak mengingat-ingat lagi kesalahannya yang sudah berbuat salah kepada saya. Tapi Tuhan, saya minta agar sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut, ke dasar laut.
Jadi kita berdoa untuk orang lain itu bisa apa namanya dihukum ya, jangan ya Bapak Ibu, itu doanya salah ya, itu doa egois ya. Memang kedengarannya rohani ya, kita apa namanya doa apa namanya ya mengutip ayat Alkitab ya, tapi itu tetap salah ya. Jadi kita tidak boleh berdoa untuk orang lain dicelakakan. Tuh. Nah, ada juga kita berdoa biasanya kayak Tuhan, saya mau saya menang tender, Tuhan, saya mau saya berhasil untuk jualan produk ini, Tuhan, saya mau keterima kerjaan di sini misalkan, Tuhan, saya mau saya lulus dengan IPK 4,5 misalkan. Eh, Tuhan, saya mau saya lulus dengan hasil maksimal gitu kan. Tidak ada yang salah dengan doa ya, tidak ada yang salah. Tetapi yang Tuhan itu melihat adalah kedalaman hati kita. Jadi apakah doa kita yang kita panjatkan itu untuk kepentingan diri kita sendiri atau agar kita itu dipuji sama orang-orang atau agar Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita gitu. Jadi kita harus melihat lagi, jangan sampai kita itu apa namanya kita melihat kita punya doa itu untuk menyenangkan hati kita saja gitu. Jadi kita harus melihat lagi ya doa kita ya. Yang kedua, doa yang mengatur nih. Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu juga suka ngatur-ngatur Tuhan ya dalam doa kita. Seakan-akan itu semua yang kita rencanakan di dalam doa itu sudah paling benar. Kayak kita itu sutradaranya lah dalam hidup kita ya. Jadi eh, kita itu udah paling benar, terus Tuhan itu tinggal menjalankan saja apa yang sudah kita skenariokan ya di dalam kehidupan apa dalam doa kita. Jadi Bapak Ibu ini juga salah ya Bapak Ibu, jangan kita ngatur-ngatur Tuhan gitu. Siapa kita? Halo, kita itu bukan siapa-siapa ya. Eh, kita itu eh, kalau di Mazmur 62, Mazmur Daud itu 62 ayat 10. Saya nggak sampaikan saya nggak kasih di PPT-nya, tapi Bapak Ibu bisa baca sendiri juga di rumah. Nah, saya bacakan di sini ya. Mazmur 62 ayat 10, hanya angin saja orang-orang yang hina. Alkitab katakan hanya angin saja ya, Bapak Ibu. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Nah, setiap hari kita bergumul dengan dosa. eh, jadi kita itu bergumul dengan dosa ya Bapak Ibu. Tidak ada di kolong langit ini yang hidupnya sempurna seperti Tuhan Yesus. Jadi kita mau seperti apapun ya, kita berusaha untuk seperti Tuhan Yesus. Tapi tidak ada di muka bumi ini yang sempurna ya hidupnya ya. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Bapak Ibu, kita ini lebih ringan daripada angin ya Bapak Ibu, kata firman Tuhan. Jadi jangan kita itu ngatur-ngatur Tuhan. Biar Tuhan aja yang berperkara dalam kehidupan kita ya. Yang ketiga, doa yang menuntut. Bapak Ibu, kita juga suka menuntut hak kita kepada Tuhan ya di dalam berdoa. Kadang-kadang kita itu suka apa namanya jadi kayak jaksa penuntut ya. Tuhan, saya sudah mengembalikan perpuluhan. Ini saatnya Tuhan memberkati hidup saya 100 kali lipat. Jadi Tuhan diminta untuk balas ya. Padahal kita itu nggak mampu ya untuk balas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, anugerah Tuhan dalam hidup kita itu nggak mampu. Terus kita juga kadang, Tuhan, saya sudah bersaksi demi namamu. Saatnya Tuhan balas jasa saya gitu kan. Tuhan, saya sudah melakukan ini itu, tetapi kata Tuhan, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jangan kebanyakan menuntut Tuhan ya. Kita harus lakukan bagian kita, biar Tuhan lakukan bagiannya. Kadang saya suka sampaikan kepada tim saya di tempat pekerjaan ya, jangan kebanyakan menuntut perusahaan, apa yang sudah perusahaan kasih buat kalian gitu. Jangan tuntut ya, jangan kebanyakan nuntut. Tapi
kalian harus bertanya kepada diri apa yang sudah saya berikan buat perusahaan gitu. Jadi kita juga harus bertanya kepada diri kita apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan gitu. Apa yang sudah kita lakukan buat nama Tuhan dimuliakan dengan kehidupan kita. Jadi kita harus balik bertanya kepada diri. Jadi jangan nuntut-nuntut aja gitu ya. Bagaimana cara kita berdoa? Jadi, kita berdoa itu kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sikap hati yang benar itu meliputi juga dengan hidup kita yang benar, perkataan kita yang benar, tutur kata, pemikiran. Kan apa yang keluar dari hati itu yang tercermin ya dengan karakter kita ya. Jadi kata eh, Pastor Mita bilang kalau seandainya saya mulutnya saja yang kasar, hatinya baik itu bohong ya. Jadi hati kita itu adalah sifat itu ada dalam hati kita. Jadi sikap kita yang benar itu harus kita sampaikan di hadapan Tuhan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selalu memuliakan, yang kedua, selalu memuliakan Tuhan dalam setiap ucapan yang keluar dari hati kita. Jadi kita itu memuliakan Tuhan itu bukan karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak baik pun juga Tuhan tetap baik gitu loh. Ujung-ujungnya juga tetap baik. Kadang-kadang kita itu melihat bahwa, aduh ini hujan gitu, hujan badai, saya nggak bisa kemana-mana gitu kan. Tapi padahal itu Tuhan itu sudah merencanakan, jangan sampai nanti kalau kamu terobos badai, kamu itu nanti kena musibah misalkan. Jadi kadang Tuhan itu menunda berkat Tuhan karena Tuhan mau kasih yang terbaik ya buat kita gitu. Ya, selalu kita memuliakan Tuhan, mau dari dalam saat kita susah, senang, mau kita dalam keadaan. Kalau senang mah kita ya ada juga kadangnya kita senang tapi lupa Tuhan ya. Jadi kita lupa memuliakan Tuhan. Nah, tapi kalau kita susah juga kita tuh cari-cari Tuhan. Tapi kita itu biasanya kalau susah menuntut juga sama Tuhan. Tuhan, kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Gitu kan. Jadi kita harus kembali lagi di mana di setiap saat dalam kehidupan kita kita harus memuliakan Tuhan. Yang ketiga, menyadari kehadiran Tuhan setiap saat dalam hidup kita gitu. Jadi kita itu harus sadar bahwa kita itu alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi hidup kita ini adalah perwakilan Tuhan Yesus di dunia ini gitu kan. Jadi kita menyadari kehadiran Tuhan Yesus. Jadi misal kalau seandainya ada apapun yang terjadi, misalkan kita diperlakukan tidak adil, kita melihat bahwa orang memperlakukan tidak adil kepada Tuhan yang ada di dalam diri kita, bukan kepada kita. Jadi hidup kita itu bukan untuk kita lagi gitu kan, kata Paulus, hidupku bukan untukku lagi gitu kan, tapi untuk Tuhan gitu. Jadi apapun yang orang perlakukan kepada kita, kita menganggap bahwa kita perwakilan kerajaan Tuhan, jadi mereka itu menghina Tuhan di dalam diri kita gitu. Misalkan kalau kita dihina, kalaupun kita bekerja, kita pun bekerja itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia gitu. Jadi kita harus melibatkan, menyadari kehadiran Tuhan itu di setiap saat ya, setiap aspek kehidupan kita. Yang keempat, berserah penuh atas kedaulatan Tuhan gitu ya. Jadi kita itu harus berserah kepada kedaulatan Tuhan. Sama seperti doa Tuhan Yesus sebelum ditangkap ya. Tuhan Yesus berdoa, biarlah eh, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendakmu yang jadi. Jadi maksudnya Tuhan dengan 100% manusianya pun juga sampai dia keringat peluhnya sampai keluar darah, Tuhan itu sangat-sangat khawatir, sangat takut sebenarnya secara manusia ya. Takut untuk menghadapi, tapi Tuhan tetap menyerahkan kedaulatan itu kepada Allah Bapa gitu. Kalau boleh cawan ini lalu, tetapi kehendakmu yang jadi. Jadi kita pun juga harus berdoa untuk berserah sepenuhnya. Kalau memang Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya yakin dan percaya apapun hasilnya itu yang terbaik buat saya. Amin ya Bapak Ibu. Di 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah
dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu, penting di sini kita harus terus berdoa dengan sadar, tetap berjaga-jaga dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Kehidupan doa orang Kehidupan doa yang sehat melatih kepekaan rohani dan kewaspadaan menghadapi berbagai tantangan maupun peperangan spiritual. Ya, Bapak Ibu, jadi kita tetap harus berjaga-jaga. Praktek berdoa dengan kewaspadaan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa untuk kekuatan dan hikmat rohani. Dalam dunia yang penuh godaan, kita membutuhkan doa untuk meminta kekuatan agar tetap setia dan waspada. Mintalah hikmat untuk mengenali tanda-tanda zaman dan mempersiapkan diri dengan benar. Jadi kita harus berdoa untuk meminta hikmat kepada Tuhan ya. Nah, berdoa juga untuk kerendahan hati dan kesiapan. Mintalah agar Tuhan menjaga hati kita tetap rendah hati. Bapak Ibu, kita tidak boleh sombong ya, kita tetap harus rendah hati, merendahkan diri di hadapan Raja yang mempunyai kehidupan kita. Tidak terjebak dengan kenikmatan duniawi yang sementara. Jangan terlalu happy ya dengan dunia ini ya, Bapak Ibu. Kembali ya, kalau sudah tersesat tolong kembali. Ingat jalan pulang ya Bapak Ibu. Doa ini membantu kita fokus pada hal-hal kekal dan mempersiapkan diri untuk hidup berdampak bagi orang lain. Ya, Bapak Ibu, dalam hidup saya yang dipenuhi dengan begitu banyak mujizat Tuhan, setiap saat saya itu terlalu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Tapi saya izinkan saya ya bersaksi sedikit ya tentang pengalaman saya dengan doa saya kepada Tuhan. Jadi yang pertama itu saya memutuskan pada saat saya memutuskan untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat di hidup saya. Waktu itu saat saya masih pertama-pertama bertobat, jadi kayaknya sih apa namanya minta apapun itu dikabulkan. Kok seru banget ya, minta ini dikabulkan, minta itu dikabulkan. Oh kok seru banget ya gitu. Jadi kayak euforia ya, masih bayi rohani gitu loh. Coba ya saya minta Tuhan Yesus saya mau minta makan steak hari ini gitu. Wih langsung aja ada gitu. Padahal saya nggak punya duit. Ada aja yang traktir gitu kan. Ada aja gitu ya. Tuhan saya mau minta eh, apa namanya saya mau minta kendaraan gitu kan waktu itu. Saya dikasih kendaraan kantor waktu itu. Jadi memang ada-ada aja ya waktu itu ya Tuhan kasih ya. Jadi kayak kok seru ya, kok seru ya gitu kan. Nah, tapi itu waktu di awal-awal. Jadi saya pertama-pertama bertobat itu juga nggak tahu ya apa sih maksudnya ini. Tapi semakin hari semakin berjalan dengan Tuhan, kita semakin tahu bahwa ada hal yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita untuk menjadi perwakilan kerajaan Tuhan. Jadi kita harus menjadi uh, apa namanya dewasa di dalam rohani kita. Nah, kemudian ada saat di mana saya berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan yang tidak terlihat di tengah orang-orang yang kerasukan ya. Ada 3 orang yang kerasukan pada saat itu. Jadi ini kejadiannya juga saya cerita kepada Ibu Gembala ya. Nah, waktu itu sih saya juga baru diutus ya. Diutus dari Jakarta ke Papua gitu, dari KGC Jakarta Rock Belesa ke Papua. Jadi waktu itu saya itu di demo sama karyawan saya dan mereka itu demonya pakai acara kerasukan gitu ya. Jadi ada 3 orang kerasukan. Nah waktu itu saya tuh cuman doa darah Yesus memulihkan, darah Yesus menyembuhkan di dalam nama Yesus, darah Yesus. Jadi cuman gitu doang saya punya doa gitu. Tapi saya tumpang tangan sama orang-orang. Jadi pada saat saya datang, tumpang tangan ke satu orang ini sembuh, ke satu orang sembuh, satu orang sembuh. Tapi begitu-begitu terus gitu kan. Saya bilang di awal-awal ya, saya bilang apa namanya kuasa Tuhan juga memang nyata di dalam kehidupan saya ya. Waktu itu sampai terakhir sebelum saya keluar dari Papua, saya nanya sama yang pernah kerasukan, kebetulan orangnya masih ada. Saya tanya, waktu kamu kerasukan itu apa yang kamu rasakan? Saya bilang gitu.
Saya nggak rasakan apa-apa, Mbak, dia bilang gitu kan. Tapi waktu saya lihat Mbak, saya lihat itu kayaknya putih, dia bilang gitu. Kayak putih tapi terang, dia bilang. Makanya saya waktu saya lihat Mbak itu, saya kaget, dia bilang gitu. Kan dia panggil saya Mbak, kan dia orang Jawa. Jadi dia bilang, saya lihat Mbak itu warnanya putih, kayak ada di belakang atau di mana, pokoknya putih, dia bilang gitu. Terus kayak terang gitu, putih dan terang gitu. Jadi makanya pas saya lihat Mbak itu waktu itu saya sempat kaget gitu. Kaget gitu kan. Terus habis itu saya juga sempat lihat dia kaget gitu kan. Ya, tapi saya tetap doa terus gitu. Nah, satu lagi saya juga waktu itu saya pernah mendoakan kesembuhan buat luka papa saya. Waktu itu papa saya lukanya di kaki ya. Kalau namanya orang diabetes, kalau luka itu kan pasti susah sembuhnya ya. Tapi puji Tuhan apa namanya dibersihkan dan itu bisa sembuh. Waktu itu saya sempat pulang ke Sulawesi dan saya apa namanya setiap kali saya mengikuti papa saya pergi membersihkan luka ya di waktu itu di kayak satu tempat kayak klinik gitu ya. Nah, di klinik, saya itu selalu tumpang tangan di belakang orang yang lagi membersihkan. Waktu itu ada mama saya juga gitu. Nanti mungkin bisa tanya mama saya. Saya selalu tumpang tangan, saya doakan sembuh di dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Dan berangsur-angsur luka papa saya itu sembuh gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali kehidupan yang mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan kasih di dalam diri saya saat saya juga berdoa untuk pemulihan mama saya waktu kena serangan jantung di Israel gitu juga sama gitu loh. Banyak hal sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan saya. Mujizat Tuhan itu terlalu nyata dalam kehidupan saya. Setiap hari selalu ada mujizat. Kayak saya tuh kaget-kaget aja gitu kayak kok udah begini, kok udah begitu gitu gitu. Ada-ada aja gitu ya. Jadi Bapak Ibu mari kita memperbaharui komitmen kita dalam doa, bertekun, dan berjaga-jaga dengan hati yang penuh syukur. Kedatangan Sang Raja semakin dekat, dan kita dipanggil untuk hidup setiap hari dalam kewaspadaan melalui doa dan yang tekun dan penuh syukur. Ya, Bapak Ibu, sharing ya, Bapak Ibu. Apa hal yang Anda dapatkan dan merema dari sharing firman saat ini? Yang kedua, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan Anda hari-hari ini? Yang ketiga, ceritakan pengalaman doa Anda yang secara sadar Anda alami bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, anakmu telah selesai berbicara, biarlah rohmu bisa terus berbicara kepada kami masing-masing ya Bapak, agar kami boleh dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami boleh dapat menjadi perwakilan kerajaan-Mu di bumi Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat sharing Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.